Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah animasi berbasis motion twin, yaitu animasi membuat gerakan biliar seperti yang ada di layar. Animasi ini hanya menggunakan motion twin dan hasil akhirnya nanti adalah sebuah animasi permainan biliar dari pandangan atas. Untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di channel wanda.org. Tahapan pertama yang dilakukan adalah membuat file baru. Tekan menu File, kemudian pilih New. Di sini saya membuat file standar dengan ukuran 1280 x 720 dengan frame rate 30 frame per second dan platformnya adalah ActionScript 3. Saya pencet Create. Nah, di sini saya sudah menggunakan workspace yang tipenya adalah klasik. Secara default milik Anda adalah Essential ketika diinstal pertama kali. Di sini sudah saya ubah menjadi klasik untuk mempermudah kita belajar tutorial lain atau tutorial sebelumnya, yang mana tampilan ini sama dengan tampilan Adobe Flash atau Macromedia Flash. Pada tahapan pertama, saya akan membuat meja biliar itu sendiri, backgroundnya. Di sini saya mengeset warnanya adalah hijau dan di sini outline-nya warna hitam. Saya akan membuat sebuah kotak, yang mana kotak ini memiliki radius, corner radius yaitu 30 pixel, agar di ujungnya ada lengkungan. Saya tahan tombol Shift agar membentuk persegi, dan setelah membentuk persegi seperti ini, saya seleksi outline-nya dengan cara double klik, kemudian saya copy, dan saya paste in place. Kemudian dengan menggunakan transform tool, saya memperkecil outline-nya tadi, sehingga di sini saya memiliki outline seperti ini, dan pada bagian tepinya saya akan memberi warna, yaitu warna coklat, seperti ini. Nah, hati-hati ketika kita bekerja dengan rounded rectangle, jangan sampai kita melakukan stretching seperti ini, sehingga ujungnya mengalami distorsi seperti ini ya. Ini di dalam dunia desain sangat tidak profesional. Oleh karena itu, untuk mengeditnya, Anda bisa menggunakan yang disebut sebagai subselection tool yang berada di sini. Anda pilih subselection tool, atau shortcutnya adalah A, kemudian Anda seleksi, barulah Anda geser dengan menggunakan panah. Demikian halnya juga yang bagian bawah, Anda geser menggunakan panah. Nah, dengan cara ini, ukuran dari outline tadi atau batas dari meja biliar ini akan selalu stabil. Ukurannya akan selalu sama. Pada tahapan berikutnya, saya tambahkan lingkaran sebagai lubang dari bola. Tidak ada aturan khusus tentang hal itu. Saya tinggal copy paste, kemudian saya letakkan di posisinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian ini juga saya copy paste, saya copy, saya paste, dan saya letakkan di bagian bawah. Nah, dengan cara ini kita sudah memiliki sebuah background meja biliar yang cukup baik, yang nantinya akan kita gunakan sebagai latar belakang daripada animasi kita. Di dalam animasi ada istilah frame dan ada istilah keyframe. Sebagai contoh, di sini meja biliar ini akan bertahan sampai di akhir. Kita tidak melakukan perubahan, tidak melakukan animasi apapun, sehingga dia tidak membutuhkan keyframe lagi, dan kita hanya perlu memberikan durasi sepanjang animasi yang kita butuhkan. Dalam hal ini, sebagai contoh, untuk sementara saya akan membuat animasi sepanjang 10 detik, maka di frame 300, yaitu 10 detik, saya klik kanan frame dan kemudian saya pilih insert frame. Maka dia akan memiliki durasi sepanjang 10 detik dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian ini saya lock karena tidak ingin mengganggu proses jalannya pembuatan animasi, dan saya selanjutnya membuat sebuah layer baru untuk membuat bola. Untuk membuat bola, langkahnya cukup sederhana, yaitu kita tinggal membuat sebuah lingkaran di sini yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran lubang tadi. Nah, lingkaran ini akan saya copy, kemudian saya paste, dan saya ubah warnanya menjadi warna kuning, bola nomor 1. Kemudian saya paste lagi, saya ubah warnanya menjadi warna biru untuk bola nomor 2, dan saya paste lagi, saya ubah menjadi bola warna 3, yaitu warna merah. Nah, alasan copy paste tadi agar ukuran bolanya sama semua. Selanjutnya di sini bola 1, bola putih, kita akan convert menjadi simbol. Jadi bola ini saya seleksi, cara menyeleksinya hati-hati karena di animate itu ada dua jenis, ada isi dan ada outline. Apabila Anda hanya ngeklik satu saja, maka outline-nya tidak ikut terseleksi. Oleh karena itu, nyeleksinya hati-hati. Saya lebih memilih dengan cara drag seperti ini.
Setelah terseleksi, saya klik tepat di tengahnya. Kemudian saya memilih convert to symbol. Kita akan merubah bola ini, grafik bola ini akan menjadi simbol. Di sini simbolnya saya beri nama bola putih. Berikan nama yang spesifik. Kemudian tipenya adalah movie clip. Dan titik pusatnya atau titik registrasinya tepat di tengah. Setelah itu barulah saya tekan OK. Nah, dengan cara yang sama, saya juga akan merubah bola-bola berwarna-warni ini menjadi simbol. Pertama adalah bola kuning, saya klik kanan, saya pilih convert to symbol, saya tulis bola kuning. Kemudian saya klik kanan bola biru setelah saya menyeleksinya. Dan yang berikutnya, saya klik kanan bola merah, saya convert to symbol. Di dalam animasi, animate, itu satu keyframe itu ditandakan dengan titik hitam ini hanya boleh ditempati oleh satu objek saja. Sementara di sini kita memiliki 4 buah objek. Oleh karena itu masing-masing bola ini harus didistribusikan ke masing-masing keyframe, yang dalam hal ini artinya adalah didistribusikan ke masing-masing layer. Nah, cara yang paling mudah adalah Anda menyeleksi semua bola ini, Anda klik kanan, kemudian Anda pilih distribute to layers. Dengan cara memilih distribute to layers ini, maka secara otomatis Anda lihat di layar, itu layersnya akan berubah, masing-masing bola ini akan didistribusikan ke layernya sendiri-sendiri. Ada layer bola putih, bola kuning, dan seterusnya. Dan layer satu ini tadi adalah layer meja, kita bisa rename dengan cara double klik, kemudian kita kasih nama meja. Pada set awal, kita ketahui bahwa di biliar itu kita ada set awal terlebih dahulu, yaitu ada posisi bolanya. Nah, kita atur posisinya. Ya, gunakan zoom apabila Anda kesulitan untuk membuat posisinya, dan ini pastikan posisinya detail. Anda bisa menggerakkan menggunakan tombol panah di keyboard Anda supaya lebih mudah untuk membuatnya, bisa detail posisinya. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita siap mulai menganimasikannya. Di dalam teknik animasi atau prinsip animasi ada beberapa tahapan. Ada solid drawing, terus kemudian di dalamnya ada is in, is out, acceleration, kemudian ada respon, terus kemudian ada stretch and squash ya, dan seterusnya. Nah, salah satu tahapan yang penting adalah staging dan waktu, pembagian waktu atau timing. Di sini bola putih jangan langsung meluncur ke bola kuning, tapi berikan jeda waktu terlebih dahulu agar ada waktu untuk bernafas, istilahnya seperti itu. Jadi di sini mungkin saya berikan sedetik kurang sedikit ya di frame 25. Ini bebas, ini sesuai dengan naluri Anda. Kemudian di sini saya mulai animasinya dengan menambahkan keyframe. Jadi di frame 25 saya klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe. Nah, bola ini akan meluncur menuju ke bola kuning. Dan waktu itu meluncurnya itu cukup cepat, maka saya akan klik di, ini juga estimasi saja. Saya klik kanan, frame berikutnya, kemudian saya tambahkan keyframe dan langsung saya arahkan ke sini. Ya, arahkannya pun juga suka-suka Anda, bebas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini saya geser sedikit menuju ke atas seperti ini, dan langsung saya tambahkan classic twin. Jadi saya klik timeline di antara dua keyframe ini, saya klik kanan, kemudian saya pilih classic twin. Nah, hati-hati memilih classic twin karena setiap animate posisi classic twinnya berbeda-beda, ada yang di atas, ada yang di posisi tengah dan sebagainya. Nah, pastikan Anda memilih create classic twin. Di anime terbaru, misalkan anime 2024, maka setelah classic twin akan muncul semacam pesan, ada panel pop-up seperti itu, Anda oke saja. Nah, setelah ini barulah kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Maka kita akan melihat bahwa bola tersebut meluncur dari kiri ke kanan. Nah, ini tahapan pertamanya. Jadi membuat animasi itu tidak boleh langsung banyak, tapi kita tes dulu satu persatu. Nah, tahapan berikutnya setelah dia itu menabrak bola kuning, maka akan ada impact-nya atau imbasnya. Maka bola putih ini akan terpelanting ke belakang dan mungkin akan lambat ya. Jadi saya agak panjang ini keyframe-nya, jarak antar keyframe-nya. Nah, ini dari titik sini ke titik sini cukup panjang, terus kemudian saya geser ke sini karena ada pantulannya. Ya, mungkin seperti itu. Ini bebas sesuai dengan pengetahuan Anda terkait dengan fisika gitu ya, mantul kemana, dia pindah kemana, atau sesuai naluri Anda saja. Kemudian tambahkan classic twin. Nah, setiap kali menambahkan classic twin, Anda tes terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah,
Apabila dirasa ini sudah logis, maka kita bisa melanjutkan ke bola-bola yang selanjutnya. Setelah gerakan bola putih ini sudah selesai Anda buat untuk yang tahap pertama, Anda perhatikan ketika dia bergerak tepat di keyframe ini, itu adalah posisi ketika bola itu tertabrak oleh bola putih, maka akan ada impact. Impactnya bisa ke bola kuning, bisa ke bola merah, bisa ke bola biru. Nah, kita lakukan secara bertahap. Kita lakukan dulu ketika ditabrak, sebagai contoh ketika ditabrak di sini, karena ini posisinya agak di atas, maka bola biru akan bergerak ke bawah dan bola merah akan bergerak ke atas sedikit miring gitu ya. Nah, misalkan kita coba yang biru dulu. Di bola biru, ketika tertabrak seperti ini, posisinya tepat di sini, jadi lurus ini. Kita cari layar bola biru, berarti posisinya ada di sini, maka dia startnya dia akan mulai bergeraknya mulai dari frame 38 ini. Maka dari itu di sini saya klik kanan terlebih dahulu, saya tambahkan keyframe karena dia mulainya dari situ. Nah, berikutnya dia akan bergerak meluncur ke bagian bawah. Ya, misalkan dia akan meluncur ke bawah sini, maka saya tambahkan keyframe ini juga kira-kira saja, naluri saja. Saya tambahkan insert keyframe ke sini. Kemudian dia bergerak ke bawah, mungkin ke sini. Kemudian dia akan memantul secara perlahan, agak jauh di sini. Saya tambahkan insert keyframe. Dia akan memantul perlahan seperti ini. Kemudian saya tambahkan classic twin dan saya tambahkan classic twin. Nah, proses ini murni membutuhkan insting Anda atau intuisi Anda atau naluri Anda atau pengalaman Anda untuk mengetahui atau mengatur sejauh mana jarak antara titik dengan titik ini. Kita jalankan terlebih dahulu. Apabila itu dirasa logis, nah seperti itu. Nah, seperti ini tidak logis. Warna birunya ketika memantul balik, nah itu terlalu lambat. Maka ketika terlalu lambat, kita akan mencoba mempercepatnya dengan cara mengedrag atau drag dari keyframe tersebut. Jadi kita pendekkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi sampai kita rasakan kita dapatkan animasi yang logis. Nah, ini sudah terlihat cukup logis. Nah, karena terlihat cukup logis, kita bisa melanjutkan ke impact bola berikutnya, yaitu bola merah. Untuk membuat impact bola merah, kita kembali lagi, kita lihat lagi, yaitu saat bola putih menabrak. Nah, tepat di sini juga, maka kita akan menganimasikan bola merah. Sebagai contoh, di sini bola merah ketika ditabrak, dia akan bergerak perlahan, atau mungkin kita buat set masuk langsung. Jadi di sini kita tambahkan keyframe, karena startnya dari situ. Kita klik kanan, kita tambahkan keyframe, insert keyframe. Kemudian dia akan meluncur, timelinenya juga bebas. Anda tidak harus lurus kayak gini, tapi bebas. Semakin pendek waktunya, itu berarti semakin dekat jaraknya, semakin cepat gerakan animasinya, dan semakin panjang dia semakin lambat gerakan animasinya. Nah, sebagai contoh kita tambahkan insert keyframe di sini. Kita masukkan saja langsung ini bola merahnya. Kemudian kita tambahkan classic twin seperti ini. Kemudian dia akan menghilang. Jadi kalau Anda lihat di sini, kita tambahkan insert keyframe, kemudian kita kecilkan dengan menggunakan transform tool, kita kecilkan. Nah, kita tambahkan classic twin seperti itu, kemudian menghilang. Dan ketika menghilang tepat di keyframe ini, sampingnya kita tambahkan, kita klik kanan, kita tambahkan blank keyframe atau gambar kosong, atau Anda tambahkan keyframe kemudian dihapus, itu sama saja prosesnya. Kita coba jalankan dan kita lihat efek gerakannya. Nah, seperti itu ya. Sehingga tahapan yang berikutnya adalah menggerakkan bola kuning agar bola kuning ini bisa bergerak juga karena kena impactnya. Nah, namun sebelum menambahkan bola kuning, kita bisa menambahkan sebuah efek. Misalkan di bagian sini ketika bola merah tadi itu jatuh, kita bisa menambahkan efek kilau misalkan ya. Jadi kita tambahkan kotaknya warna putih, tidak ada radiusnya 0. Kemudian saya gambar di sini kotak seperti itu. Nah, tepinya saya lengkungkan seperti ini. Kemudian outline-nya saya double klik dan saya hapus. Nah, tampilan kilau ini juga hanya tampil sekelebat saja. Jadi saya hanya memberikan waktu 2 frame, 1, 2, kemudian di frame 3 saya tambahkan blank keyframe. Maka ketika dijalankan nantinya dia akan seperti ini. Jadi ketika bola merah masuk itu ada semacam kilauan yang muncul seperti itu. Nah, pada tahapan berikutnya kita coba animasikan yang bola berwarna kuning. Seperti halnya bola biru dan bola merah, untuk bola kuning kita lihat posisi tepat ditabraknya ada di sini. Ya, ada di frame
38 tadi, kita tambahkan keyframe, insert keyframe. Dan karena ini ditabrak dari sedikit ke atas, maka dia akan bergeser dan energinya diserap oleh bola merah dan bola biru, maka dia akan bergeser sedikit ke bawah. Jadi ini saya tambahkan keyframe, kemudian saya geser ke bawah seperti ini. Sedikit saja, saya tambahkan classic twin. Nah, maka kalau dijalankan ini akan menghasilkan animasi yang ya cukup logis gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah membuat bola putih menembak bola kuning. Nah, untuk bola putih menembak bola kuning, jangan langsung dieksekusi ketika sampai di sini kemudian langsung bola putih menembak, jangan. Tapi berikan jeda terlebih dahulu, berikan semacam kesempatan untuk bernafas, barulah bola putih mulai melakukan aksinya lagi. Berarti setelah di sini kita tambahkan insert keyframe, klik kanan, kemudian insert keyframe, barulah kita mencoba untuk menembak bola kuning. Ya. Kita kasihkan durasinya mungkin sekitar ya setengah detik, insert keyframe, kemudian dia bergerak ke sana, ya, seperti itu. Tambahkan classic twin, seperti itu. Kemudian dia memantul ke atas, ya mungkin durasinya agak panjang karena dia melambat, memantul ke atas seperti ini, classic twin. Dan pada titik tertentu dia memantul lagi ke arah sana, tapi sudah melambat, benar-benar melambat. Insert keyframe sampai akhirnya berhenti. Nah, ketika dites hasilnya seperti ini. Jadi ini animasi tahap 1, nah ini animasi tahap 2 tadi. Nah, sudah cukup logis. Sekarang warna kuningnya akan ditumbuk oleh bola putih. Nah, ketika ditumbuk seperti ini, ketika ditabrak oleh bola putih seperti ini, maka bola kuning pastinya akan bergerak ya. Kita coba di bola kuning, kita tambahkan keyframe tepat di sini ketika ditabrak. Kemudian kita tambahkan insert keyframe. Dia bergerak ke sini, menabrak bola biru. Ya. Setelah menabrak bola biru, kita tambahkan insert keyframe. Ya maaf, kita tambahkan classic twin. Ya seperti itu. Dan kemudian karena nabrak bola biru, dia akan terpental. Ya terpentalnya mungkin agak pelan sehingga durasinya panjang, insert keyframe, dan dia hanya terpental dekat saja. Classic twin. Hasilnya seperti ini. Ketika dikontrol enter, ya dia mantul, set, tahap 1, ini tahap 2. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti bola biru ketika tertabrak oleh bola kuning seperti ini, maka bola biru ada impact-nya. Nah, kita coba buat impact-nya dengan cara menambahkan keyframe di frame selanjutnya, tepat ketika bola kuning menabrak bola biru. Kita tambahkan keyframe, kemudian dia akan bergerak, mungkin dia masuk ke sini, maka saya tambahkan keyframe lagi, dan dia masuk ke sini. Saya tambahkan classic twin, kemudian dia menghilang, mengecil, insert keyframe. Ya, seperti itu. Dan pada akhirnya ditambahkan blank keyframe supaya dia hilang. Nah, Anda juga bisa mengcopy dari efek kilauan cahaya tadi ya, yang di situ ada kilauan cahaya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di akhir ini tadi. Nah, kita pastekan tepat setelah bola biru menghilang seperti ini. Kita paste di sini, kemudian kita tambahkan blank keyframe setelahnya. Nah, ketika dijalankan animasi ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi dia modelnya masuk, kemudian bola kuning ditabrak, dan bola kuning mendorong bola biru untuk masuk. Nah, selanjutnya terakhir kita adalah bola kuning akan kita masukkan. Pada phase 3 ini, setelah bola putih berhenti, kita kasih waktu sejenak. Terus kemudian kita akan mulai menembak bola kuning. Jadi di sini saya tambahkan insert keyframe karena startnya dari situ. Kemudian saya tambahkan insert keyframe, maka dia menonjok ya, menonjok bola kuning. Jadi di sini saya geser ke sana. Seperti itu. Terus kemudian dia akan memantul, saya tambahkan classic twin. Terus kemudian dia akan memantul karena di sana dia memantul ke sini, insert keyframe. Dia mantul ke sini. Saya tambahkan classic twin, kemudian dia akan mantul lagi
ke sana, dan ini pendek saja. Nah, seperti itu, classic twin. Nah, setelah itu, bola kuning yang tertabrak tadi, startnya dari sini, kita tambahkan insert keyframe, maka dia meluncurnya mungkin seperti ini, insert keyframe, dia nabrak ke sini, kita tambahkan classic twin, kemudian dia meluncur lagi, ya agak panjang juga boleh, insert keyframe, kemudian dia meluncur ke sini. Ya, untuk masuk di posisi atas. Kita tambahkan classic twin, dan setelah sampai di sini, sampai di atas ini, seperti halnya yang tadi, kita hilangkan terlebih dahulu dengan cara mengecil, tambahkan keyframe, kemudian kecilkan, ya, terus kemudian tambahkan classic twin, tambahkan blank keyframe di belakangnya, dan pastekan kilauan yang sudah di copy tadi. 2 frame saja, kemudian tambahkan blank keyframe. Nah, kita uji coba. Nah, Anda perhatikan ini uji coba ini juga untuk mengetahui mana yang normal atau tidak. Nah, ini tidak normal ya. Kalau kita lihat di bola kuning yang terakhir itu memantulnya terlalu kenceng. Nah, di sini nih. Nah, terlalu kenceng, dia kecepatannya terlalu cepat alias tidak logis. Nah, untuk memperlambatnya itu berarti posisinya ini, posisi gerak ini terlalu cepat, berarti jarak antara dua titik ini terlalu pendek. Nah, untuk memperpanjangnya Anda tinggal seleksi si keyframe yang terakhir ini, kemudian Anda drag, Anda tekan tombol shift, Anda klik di keyframe yang terakhir, kemudian Anda geser. Ya, Anda geser, mungkin digeser ke sana sedikit. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Dan apabila nanti hasilnya sudah logis, berarti animasi itu sudah selesai dibuat dan kita bisa melakukan proses. Nah, seperti itu ya, jauh lebih logis dibandingkan yang awal tadi. Nah, setelah ini kita bisa melakukan proses editing pada grafiknya sehingga grafiknya menjadi jauh lebih baik lagi. Untuk mengubah grafiknya, di sini saya mulai dari mengubah grafik dari meja itu sendiri. Di sini saya membuka internet, kemudian saya ketikkan biliar tabletop. Di sini saya mendapatkan beberapa gambar, tentunya Anda harus memilih yang lisensinya bebas ya. Sebagai contoh di sini, ini saya copy, tinggal saya copy saja, copy gambar ya. Anda bisa membuka gambarnya seperti ini, kemudian Anda copy gambarnya dan Anda paste di sini. Nah, seperti itu, dan pastikan posisinya sudah sesuai dengan posisi yang tadi. Apabila Anda belum yakin, itu Anda bisa membuat terlebih dahulu sebuah layer, letakkan layer di bawahnya seperti ini. Terus kemudian Anda lihat si meja tadi ya, apakah lingkaran dari meja tadi sudah sesuai dengan meja yang kita barusan pastekan tadi. Nah, kita bisa sesuaikan meja yang baru tadi, apakah posisinya sesuai atau tidak. Nah, setelah sesuai seperti ini, nah maka tahapan berikutnya kita bisa menguji coba. Ya, kita bisa menghapus meja yang lama, ya, yang grafik yang lama kita hapus, atau layarnya kita hapus seperti ini. Kemudian kita cek dengan menekan Ctrl Enter. Nah, di sini kita sudah memiliki grafik yang lebih baik. Nah, khusus untuk bola juga sama. Di sini kita akan mengimpor sebuah bola, jadi kita akan edit bolanya. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu gambar bola biliar yang bertipe PNG dengan background transparan. Untuk mengedit grafik dari bola, saya juga melakukan hal yang sama. Yang pertama kali adalah membuka Google Image dan saya menggunakan keyword billiard ball PNG. Di sini saya mendapatkan sebuah gambar PNG berupa bola biliar yang kemudian akan saya lakukan proses editing agar mudah untuk diimpor. Nah, untuk mengeditnya, di sini ada bola putih terlebih dahulu. Saya kembali ke frame 1 dan pastikan untuk mengeditnya Anda berada di keyframe. Jangan mengedit pada saat posisi timelinenya ada di non keyframe seperti ini, karena nanti akan merusak struktur animasi yang sudah dibuat. Jadi di keyframe ini, saya akan melakukan proses editing dari bola putih ini. Anda bisa melakukan double klik, atau Anda bisa klik kanan, kemudian Anda pilih Edit in Place. Di sini saya tinggal pilih menu File, Import, Import to Stage. Saya mengimport gambar yang sudah saya siapkan, yaitu di sini ada namanya adalah bola 0A. Ini ada beberapa bola.
Terus kemudian setelah bola itu ada di sini, bola yang gambar masih vektor tadi saya hapus, kemudian saya ganti dengan bola yang baru. Nah, demikian halnya juga dengan bola yang lain. Saya kembali ke scene 1, kemudian saya mencari bola yang lain. Di sini ada bola putih. Ini juga akan saya lakukan proses editing. Jadi saya double klik. Ingat posisinya harus tepat di keyframe ya. Saya double klik, kemudian saya hapus bola satunya dan saya mengimport bola satu yang berupa grafik PNG. Kemudian saya pastikan posisinya ada di tengah. Kemudian bola yang berikutnya saya double klik, saya hapus, kemudian saya import bola biru sekarang. Nah, posisinya saya tengahkan biar pas, dan yang terakhir adalah bola warna merah. Saya ganti dengan grafik yang lebih bagus. Nah, setelah bola ini diganti, kita kembali ke scene 1. Kemudian kita akan mencoba menjalankan animasi tersebut. Apakah animasinya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Tekan Ctrl Enter dan kita akan mendapati animasinya sudah memiliki grafik yang berbeda. Apabila Anda ingin bola tersebut berputar, maka Anda bisa menambahkan efek perputaran bola. Sebagai contoh, ketika saya menabrak bola satu, maka di situ ada bola yang meluncur. Nah, ini kita bisa melakukan proses editing nantinya. Misalkan di bola satu, yaitu bola kuning, ini kita bisa tambahkan, misalkan di situ ada rotasi. Anda bisa melakukan rotasi secara manual. Sebagai contoh, di sini Anda bisa lakukan rotasi yang manual seperti dengan menambahkan rotasi menggunakan transform tool, jadi manual seperti ini. Atau Anda juga bisa menambahkan rotasi sebagai contoh yang ada di bola merah tadi. Nah, di bola merah, ini bola merah, di sini Anda juga bisa menambahkan rotasi di sini. Anda bisa tambahkan searah jarum jam sepanjang 1 kali, maka dia akan ada animasinya seperti ini. Jadi ketika dijalankan, animasi bisa auto seperti bola kuning, atau mungkin animasi seperti bola merah, yaitu berputar selama 1 putaran, yaitu clockwise atau berlawanan jarum jam counterclockwise. Nah, dengan cara ini kita akan mendapatkan animasi menjadi lebih baik lagi, dan Anda bisa menambahkan efek lain seperti stick untuk menyodok bolanya, atau menambahkan efek-efek yang lain. Saya rasa seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and share. Apabila ada pertanyaan, ada request, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.